Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zurini dengan NIM 20234038. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Video ini dibuat bertujuan untuk pengganti ujian tengah semester mata kuliah preservasi dan konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, karena faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini terdapat beberapa pencegahan. Yang pertama, pencegahan terhadap temperatur dan kelembapan udara. Temperatur dan kelembapan udara yang ideal bagi bahan pustaka adalah 200 sampai 240 Celcius dan 6 sampai 80% RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti ini adalah dengan memasang AC 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan karena pengaruh cahaya. Ada dua macam cahaya yang digunakan untuk menerangi perpustakaan, yaitu cahaya yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya yang kedua adalah cahaya dari lampu listrik. Dalam cahaya terdapat beberapa macam-macam sinar, akan tetapi sinar yang merusak bahan pustaka kertas adalah sinar ultraviolet. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, baik secara langsung ataupun dari pantulan. Hal ini harus dihalangi, misalnya dengan gorden atau disaring dengan filter untuk mengurangi radiasi ultraviolet. Solusi dari lampu adalah dengan memasang filter pada lampu. Yang ketiga yaitu mencegah kerusakan karena pencemaran udara. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Kemudian yang kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk menyaring udara dari debu. Kemudian yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak pelindung. Hal ini dapat mencegah bahan pustaka dari pencemaran udara. Yang kedua yaitu karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan pustaka secara berkala, membersihkan tempat penyimpanannya, menurunkan kelembaban udara, dan buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena hal ini dapat menghalangi sirkulasi udara. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Pada faktor manusia ini juga terdapat beberapa pencegahan. Yang pertama, penataan dan penyimpanan. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan pustaka. Seperti tempat untuk menggulung dan menyimpan mikrofilm harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Kemudian yang kedua, pameran. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. Kelembapan udara tidak boleh lebih dari 60% RII. Intensitas cahaya dan kandungan ultraviolet terus ditekan serendah mungkin. Jilitan buku tidak tebal dan ditekan terlalu kuat, serta harus diletakkan di atas tatakan yang lembut tanpa ada tekanan. Kemudian selanjutnya itu penjilitan. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku tidak boleh dilakukan. Jilitan asli sedapat mungkin tidak harus dipertahankan.
Semua bahan yang digunakan harus bebas dari asam dan stabil. Buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali karena hal ini akan mempercepat kerusakan bahan pustaka karena bahan yang digunakan sudah tidak layak lagi. Kemudian adanya kebersihan. Membersihkan ruangan dan bahan pustaka secara teratur merupakan pekerjaan yang sangat penting selain pengaturan suhu dan kelembapan udara. Menjaga agar suhu dan kelembapan udara tetap stabil dalam suatu perpustakaan adalah tindakan preventif yang sangat efektif. Kemudian selanjutnya yaitu karena faktor bencana alam. Di sini kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan seperti sprinkler, heat dryer, smoke detector, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dapat mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat kita hubungi kapan saja saat keadaan darurat, misalnya nomor telepon pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan telepon-telepon penting lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.